Maksud gua jangan bikin Kona ngerasa dikejar-kejar. Terus kita nemuin dia pakai apa? Kekuatan batin? Ya sambil cari informasi juga. Informasi dari mana, Pak? HP dia aja mati, Pak. Tuh, Pak Profesor, muridnya nanya. Ya makanya gue juga lagi mikir ini. Katanya pakai logika. Logika juga butuh waktu, Yot. Udah. Gua punya ide yang lebih jelas daripada kalian. Apaan? Kita lapor polisi. Nah, ini baru bener. Setuju gua. Setuju kan lu? Bilang aja si Kona diculik. Selesai. Lah, gimana? Biar langsung dicari. Dot, diculik siapa? Kona perginya aja sendiri. Ya kita karang dulu penculiknya, Robi. Bilang aja ada penculik, nyulik si Kona. Gimana caranya? Ya gini aja. Bilang aja terakhir si Kona kelihatan dimasukin ke dalam mobil hitam. Dot, itu namanya laporan palsu. Terus kalau polisi nanya plat mobilnya gimana? Ya sebut aja plat nomor mobil Parungkat. Ya tolong, ngapa bapak gua dijadiin tumbal? Mobil Parungkat kan hitam ya, Hot. Cocok. Cocok pala lu. Ntar bapaknya si Peot yang ada ditangkep. Damn, jangan mentang-mentang mobil papa gua hitam ya. Dia dijadiin kambing hitam. Kan cuma sementara, Yot. Emang penjara ada paket trial? Tahu, bukannya nemuin si Kona, kita malah nyari pengacara buat Parungkat. Berarti dari tadi kagak ada satupun ide yang kepake. Nggak jelas semua. Ya gimana? Ini udah sore lagi, masih mentok juga. Panas kepala gua dari tadi. Kepala lu panas karena dipakai mikirnya setahun sekali, Peot. Daripada otak lu dipakainya kriminal mulu. Yaudah lah, besok kita pikirin lagi dah. Makin diterusin makin banyak yang masuk penjara ntar, kayak Parungkat tuh. Yaudah, kalau ada kabar dari si Kona langsung kasih tahu ya. Jangan ada yang ngambil keputusan sendiri, oke? Oke. Yaudah, besok kumpul lagi. Iya, jangan kesiangan. Si papa sama si mama lagi ngapain ya? Pasti pada nyariin gua. Tapi kenapa sih ma, pa, susah banget buat jujur sama Kona? Kona, makan dulu nak. Nek, sini bantuin papa bentar. Gua kangen, tapi gua juga masih sakit hati. Kenapa hidup gua jadi begini sih? Kalau emang gua bukan anak kalian, terus gua ini anak siapa? Bang, iya, ada tali tambang nggak? Kona terduduk melamun di teras depan kamar kosnya, menatap ke arah jalanan yang makin sepi. Pertanyaan polos yang baru saja terlontar dari mulutnya tentang tali tambang mendadak membuat bapak penjaga kosan yang melintas menjadi panik luar biasa. Bapak itu menduga anak muda di hadapannya hendak melakukan tindakan nekat akibat stres ditipu tukang ojol. Padahal, Kona sebenarnya hanya membutuhkan tali untuk mengikat jemuran bajunya yang menumpuk. Kesalahpahaman konyol tersebut setidaknya sedikit memecah suasana duka dan beban pikiran yang sejak tadi membelenggu batin Kona. Setelah bapak penjaga kosan berlalu sambil mengomel panjang lebar, Kona melangkah masuk ke dalam kamarnya yang sempit. Rasa dingin malam menyusup lewat celah jendela, memperparah perasaan terasing yang sedang ia alami di kota besar ini. Di atas kasur tipis, Kona memeluk lututnya sembari merenungi kenyataan pahit tentang status dirinya yang baru saja terbongkar. Rasa tidak percaya, marah, dan kecewa bercampur aduk menjadi satu. Ia terus mempertanyakan identitas aslinya jika memang selama ini Pak Badot dan Bu Koni bukanlah orang tua kandung yang melahirkannya ke dunia. Di kampung halaman, suasana rumah Pak Badot terasa makin mencekam dan penuh duka. Bu Koni tak henti-hentinya meratapi kepergian anak tunggal kesayangannya sembari memeluk pakaian Kona yang tertinggal. Pak Badot terus berjalan bolak-balik di ruang tamu, merutuki kesalahannya yang terlambat menjelaskan kebenaran sebelum situasi menjadi makin meruncing. Rasa bersalah yang mendalam membuat kedua orang tua itu tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Mereka hanya bisa berdoa agar Kona selalu berada dalam perlindungan Tuhan dan diberi petunjuk untuk segera melangkahkan kaki pulang ke rumah. Sementara itu, Dot yang merasa tidak puas dengan hasil diskusi konyol bersama Peot dan Robi di pos ronda akhirnya bertindak mandiri. Ia menyadari bahwa ide menempel pengumuman atau membuat laporan palsu ke polisi hanya akan menambah masalah baru. Dot mendatangi rumah Pak Badot seorang diri untuk membicarakan rencana pencarian yang lebih masuk akal. Melihat keseriusan dan kepedulian Dot terhadap sahabatnya, Pak Badot tanpa ragu langsung menyerahkan sejumlah uang tunai.
Uang tersebut dimaksudkan sebagai ongkos bagi Dot dan teman-temannya untuk segera berangkat menyisir Jakarta. Mendapat dukungan dana penuh dari Pak Badot, Dot langsung mengumpulkan Robi dan Peot malam itu juga. Peot yang awalnya hanya tergiur imbalan motor baru kini mulai tersadar akan kondisi sahabatnya yang sedang dalam masalah besar. Mereka bertiga bergegas menuju stasiun kereta terdekat untuk membeli tiket perjalanan malam menuju ibu kota. Di dalam gerbong kereta yang melaju kencang, ketiganya menyusun strategi pencarian berbekal info-info kecil yang pernah Kona lontarkan sebelum kabur. Rasa kantuk yang melanda terabaikan oleh tekad bulat untuk membawa pulang Kona dengan selamat. Di sisi lain, Kona yang tak tahan memendam rasa bersalah akhirnya memberanikan diri meminjam ponsel milik Valena. Meskipun rasa gengsi dan luka hatinya masih terasa sangat berat, ia mengetikkan sebuah pesan singkat tanpa memberikan lokasi keberadaannya. Dalam pesan itu, Kona meminta maaf karena telah membuat orang tuanya cemas dan memohon diberikan waktu untuk menenangkan pikiran. Ketika pesan tersebut diterima dan dibaca oleh Bu Koni di kampung, tangis haru seketika pecah di kediaman Pak Badot karena mengetahui anak mereka masih dalam keadaan sehat. Setibanya di stasiun Pasar Senen saat subuh menyingsing, Dot, Robi, dan Peot langsung memulai aksi pencarian mereka. Dot mencoba menghubungi nomor ponsel Valena yang jejaknya sempat terdeteksi dari riwayat pesan singkat terakhir Kona. Beruntung, Valena yang menerima telepon tersebut bersikap sangat kooperatif dan bersedia memberikan petunjuk alamat kosannya. Tanpa membuang waktu sedikit pun, ketiga pemuda dari kampung itu segera menyewa angkutan umum untuk meluncur menuju kawasan permukiman tempat Kona menumpang hidup sementara waktu. Langkah kaki Dot, Robi, dan Peot bergetar hebat saat menyusuri gang sempit menuju kamar kos yang ditunjukkan oleh Valena. Ketika pintu kamar kos tersebut didobrak perlahan, mereka mendapati Kona sedang duduk melamun di pojokan ruangan dengan wajah yang sangat pucat. Suasana seketika berubah menjadi emosional saat Peot langsung berhamburan memeluk Kona sambil mengomel konyol. Dot dan Robi ikut mendekat, menepuk bahu sahabat mereka dengan hangat demi menyalurkan rasa lega yang tak terhingga karena pencarian panjang ini akhirnya membuahkan hasil. Kona terkejut luar biasa melihat ketiga sahabatnya rela menempuh perjalanan jauh dan melelahkan hanya demi menyusulnya ke Jakarta. Dot dengan tenang mulai memberikan pengertian bahwa melarikan diri tidak akan pernah menyelesaikan masalah keluarga yang sedang dihadapi. Robi juga menceritakan betapa hancurnya perasaan Bu Koni dan Pak Badot di rumah sejak ditinggalkan tanpa pamit. Mendengar ketulusan sahabat-sahabatnya serta bayangan penderitaan orang tuanya, pertahanan keras hati Kona akhirnya runtuh total hingga meneteskan air mata penyesalan yang sangat dalam. Keesokan harinya, Kona membereskan seluruh barang bawaannya dan berpamitan secara baik-baik kepada Valena yang telah menolongnya selama di Jakarta. Bersama Dot, Robi, dan Peot, Kona melangkahkan kaki menuju stasiun untuk menaiki kereta arah pulang ke kampung halaman. Rasa cemas dan takut masih menyelimuti benak Kona, namun keberadaan para sahabat di sisinya memberikan keberanian baru. Ia bertekad untuk menghadapi kenyataan hidup, membuka dialog secara jujur dengan kedua orang tuanya, dan menyembuhkan luka keluarga yang sempat tergores bersama-sama.